malam semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat. By the way, saya mau memberitahukan bahwa besok kita akan adain Zoom rapat pukul 9 untuk mendiskusikan mengenai penanganan krisis air di cabang negara berkembang. Terima kasih. Oke Bu, ditunggu linknya. Baik Bu, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu ya. Dari Berlin siap, ditunggu Ibu. Selamat pagi semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Jadi hari ini kita bakal membahas strategi penanganan krisis air, terutama di wilayah operasi negara yang berkembang. Silakan kita mulai dari pendapat awal, yaitu boleh Syalu. Terima kasih dan selamat pagi juga Bu Ana. Dari kantor pusat di Tokyo, kami mengusulkan penggunaan teknologi filtrasi modern. Kami bisa kirim teknisi lengkap dengan sistem kontrol dan pelaporan otomatis ke pusat, dan efisiensi adalah bagian dari kunci. Tapi menurut saya teknologi memang penting, tapi itu nggak bisa jadi satu-satunya solusi. Kami di Nairobi sudah coba pendekatan teknis sebelumnya, tidak semua berhasil. Masyarakat lebih butuh pendekatan lokal yang mereka pahami dan percayai. Ini dari Berlin sendiri, kita perlu kombinasi pendekatan ternyata. Tapi ada beberapa hal yang harus diingat kalau di Berlin ini ternyata diperlukan anggaran dan kapasitas tiap wilayah yang berbeda. Jadi nggak semuanya langsung bisa diadopsi menggunakan teknologi tinggi. Ya, Nah, kalau kami di Lagos masih menimbang berbagai opsi, yang penting jangan jangan hanya pendekatan dari atas, suara lokal juga harus didengar. Terima kasih. oke. Ada lagi mungkin? Maaf ya Bu, di sini lagi hujan di Manila. Tapi saya udah siap nih, lagi ngomongin air ya. Jadi pas banget nih Bu, air bersih di tempat saya tuh kayak emas cair. Oke, terima kasih Brenda. Silakan simak dulu, nanti kamu bisa sampaikan pandangannya ya. Baik Bu. Oke. Oke, kita masuk ke sesi diskusi terbuka ya. Silakan tanggapi pendapat yang tadi disampaikan. Oke, jadi saya akan menanggapin dari sisinya Aisyah. Baik Aisyah, saya tahu maksud kamu itu baik, tapi kita perlu berpikir jangka panjang. Teknologi modern itu bukan cuma soal alat, tapi jaminan mutu yang akan datang. Tanpa terkendali pusat, akan sulit menjaga kualitas dari implementasinya itu sendiri. Saya justru malah khawatir soal kendali itu. Di tempat kami, masyarakat lebih percaya pada tokoh lokal daripada teknis asing. Kalau kita bicara keberlanjutan, maka yang punya suara harus dilibatkan sejak awal. Saya tuh pengen netral sih, cuman kan pusat memang punya pengalaman ya. Tapi saya juga pernah lihat sih gimana satu sistem yang diimpor mentah-mentah itu bisa gagal karena konstruksinya itu beda jauh. Gimana kalau kita gabungkan? Karena pusat sediakan teknologi, tapi pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi lokal. Mungkin ada sistem koordinator wilayah bukan langsung ke pusat. Itu bakal menimbulkan rantai koordinasi yang panjang. Kami di pusat harus bisa memastikan semuanya itu berjalan sesuai standar. Kalau tidak, reputasi organisasi itu bisa dipertaruhkan. Kalau semua dikendalikan dari atas, lalu kami di lapangan cuma jadi penonton. Itu bukan kolaborasi, itu instruksi satu arah. Permisi, saya izin masuk. Dulu kami pasang alat penyaring air dari pusat.
canggih banget sih, tapi tuh kayak nggak bisa dibuka karena manual gitu. Jadi kayak cuman ada versi Jepang. Kayak akhirnya tukang las lokal yang bantuin. Jadi ya kadang yang sederhana itu justru yang bisa jalan ya. Oke, terima kasih. Pandangannya sangat relevan. Saya minta kalian siapkan dua versi strategi dari kalian masing-masing. Jadi strategi A itu teknologi tinggi, kontrol pusat, dan efisien. Strategi B, pendekatan kolaboratif, pengawasan regional, dan partisipatif. Oke? Bu Ana, Bu Ana. Ya. Hmm. Jadi Bu Ana, saya Hmm? punya usulan nih tambahan dari saya. Kalau strategi B dipilih, mungkin kita bisa bentuk forum lokal biar ada suara kolektif dari wilayah. Jadi pusat tetap punya akses, tapi nggak memonopoli gitu. Oh, iya itu ide bagus sih Brenda. Catat sebagai bagian dari strategi B ya. Oke, Bu. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi pemilihan strategi. Saya akan panggil satu persatu, sebutkan pilihan Anda. Pilihan kalian masing-masing, oke? Oke, jadi dari saya, kantor pusat itu mendukung strategi A. Alasan jelasnya itu karena efisiensi, terukur, dan bisa dipantau langsung. Selanjutnya, Oke, eh, saya ya, kami dari ya. cabang Nairobi memilih strategi B karena yang kami butuhkan bukan sekedar alat, tapi ruang untuk menentukan nasib kami sendiri juga. Oke, ada lagi selanjutnya. Kami sendiri di Berlin kayaknya cenderung memilih strategi A karena sama seperti Syahrul tadi, tapi dengan harapan strategi A ini tetap terbuka terhadap masukan lokal. Hmm, oke, Selama oke. ini, selama ini kami di Lagos selalu diam, Bu. Tapi hari Ya. ini saya ingin mengatakan kami ingin dihargai sebagai rekan. Karena bukan anak buah, saya pilih strategi B. Oke. Sebelumnya saya mohon izin tidak bisa on cam dikarenakan ada kendala jaringan. Ya. Eh, Menurut saya mantap sih Jahra karena kayak cabang Manila juga memilih strategi B. Karena kalau suara bawah nggak pernah naik, ya jangan salahin kalau sistemnya bocor. Dengan suara terbanyak yang saya dengar dari kalian yaitu strategi B disepakati sebagai rencana kerja bersama. Hari ini kita belajar bahwa kepemimpinan bukan soal mengendalikan, tapi mendengar dan juga menghormati. Terima kasih atas keberanian, integritas, dan dialog yang sehat. Saya tutup ya Zoom kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jujur, walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar karena aku orangnya suci, polos, lugu, nggak ngerti apa-apa perkataan aku nih seolah-olah kayak doa aja untuk A few moments later.
Gak apa-apa kan udah direbus, kumannya udah mati. Air bersih digunakan untuk air minum, memasak, mencuci, dan mandi. Sekolah, fasilitas publik, dan usaha juga memerlukan air bersih yang cukup. Kekurangan air bersih berdampak pada masalah sosial lain, seperti kesehatan, kelaparan, dan turunnya kualitas hidup. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan air bersih secukupnya, membuat penampungan hujan, menanam pohon, menggunakan air tanah secukupnya, jangan mencemari dan membuang sampah di sumber-sumber air bersih seperti sungai, danau, dan waduk. Strategi pemantapan ketahanan air. Pengelolaan terpadu dan berkelanjutan pada danau, rawa, situ, sungai, dan perairan darat lainnya. Pembangunan hutan kota. Pengelolaan lahan das dengan masyarakat. Pembangunan bangunan pemanenan air, rainwater harvesting. Pengembangan teknologi pengolahan air dan limbah yang murah dan ramah lingkungan. Rehabilitasi hutan dan lahan pada das prioritas. Pembangunan prasarana pencegahan erosi dan sedimentasi. Pembangunan infrastruktur sumber daya air. Efisiensi pemanfaatan air melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle. Perbaikan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi. Serta pengembangan sistem monitoring kondisi das dan sumber daya air. Kampanye simpan, jaga, dan hemat air.